Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang klien mengatakan, saya mendengar suara yang menyuruh saya untuk melompat dari jendela. Apa tindakan keperawatan yang paling tepat? A. Biarkan klien menyendiri di kamar. B. Tanyakan siapa yang berbicara kepadanya. C. Katakan bahwa suara itu tidak nyata. D. Ajak klien melakukan aktivitas yang disukai. E. Tempatkan klien di area dengan pengawasan ketat. Jawaban E. Tempatkan klien di area dengan pengawasan ketat. Pembahasan. Halusinasi pendengaran dengan perintah komando untuk bunuh diri merupakan kondisi darurat. Klien perlu segera diamankan dan diawasi untuk mencegah cedera. Pengawasan ketat adalah prioritas utama. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang klien percaya bahwa tetangganya ingin meracuni makanan yang dimakannya. Apa masalah keperawatan yang paling tepat? A. Gangguan persepsi sensori. Halusinasi. B. Risiko kekerasan. C. Gangguan proses pikir. Waham. D. Isolasi sosial. E. Harga diri rendah. Jawaban C. Gangguan proses pikir. Waham. Pembahasan. Klien meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Waham kejar. Ini adalah bentuk gangguan isi pikir, bukan gangguan persepsi. Masalah keperawatan yang tepat adalah gangguan proses pikir. Waham. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang klien depresi mengatakan, saya tidak pantas hidup, semua orang akan lebih baik tanpa saya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat? A. Biarkan klien istirahat. B. Beri nasihat agar berpikir positif. C. Tanyakan langsung apakah ada rencana bunuh diri. D. Suruh klien berdoa. E. Diskusikan dengan keluarga. Jawaban C. Tanyakan langsung apakah ada rencana bunuh diri. Pembahasan. Saat klien menunjukkan tanda ide bunuh diri, perawat harus segera melakukan asesmen risiko secara langsung, termasuk bertanya apakah klien memiliki rencana atau alat untuk bunuh diri. Ini langkah penting untuk pencegahan. Soal nomor 4 P3K Perawat. Klien skizofrenia tidak mandi, pakainya kotor, dan mulutnya bau. Intervensi keperawatan yang paling tepat adalah A. Memberikan sabun dan menyuruhnya mandi. B. Membiarkan keluarga merawat kebersihannya. C. Bantu klien merawat diri secara bertahap sambil membangun motivasi. D. Tegur klien karena kebiasaannya yang tidak bersih. Mandikan klien setiap hari tanpa melibatkan klien. Jawaban C. Bantu klien merawat diri secara bertahap sambil membangun motivasi. Pembahasan. Klien dengan defisit perawatan diri memerlukan dukungan dan pendidikan secara bertahap. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemandirian dan harga diri, bukan hanya kebersihan fisik. Soal nomor 5 P3K Perawat. Klien dengan skizofrenia selalu menyendiri dan menolak berbicara dengan orang lain. Apa intervensi awal yang paling tepat? A. Biarkan klien sampai ia mau bicara. B. Paksa klien mengikuti aktivitas kelompok. C. Bangun hubungan saling percaya melalui interaksi ringan. D. Libatkan klien dalam diskusi besar secara langsung. Abaikan perilaku menarik diri sebagai bentuk terapi kejut. Jawaban C. Bangun hubungan saling percaya melalui interaksi ringan. Pembahasan. Intervensi awal terhadap isolasi sosial dimulai dari membangun hubungan saling percaya trust building. Perawat harus memulai interaksi secara ringan dan konsisten, bukan dengan paksaan atau tekanan. Soal nomor 6 P3K Perawat. Klien mengatakan,
Lihat, ada orang asing berdiri di sudut ruangan, padahal tidak ada siapa-siapa. Apa respons terbaik dari perawat? Saya juga melihatnya. B. Anda berbohong? Di sana kosong. E. Apa yang Anda lihat membuat Anda takut? D. Itu hanya hayalan. Jangan percaya. Kita bicarakan hal lain saja ya. Jawaban. Cike, apa yang Anda lihat membuat Anda takut? Pembahasan. Respons empatik dan eksploratif penting untuk memahami dampak dari halusinasi terhadap emosi klien. Hindari menyanggah secara langsung karena bisa menimbulkan konflik. Tanyakan perasaan klien untuk membangun komunikasi terapeutik. Sekian dan terima kasih. Sukses solusi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.